Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nasmina Safira dengan NIM 1916050055 dari Universitas Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi Perbankan Syariah B. Sebelum saya menjelaskan apa saja yang termasuk dalam produk perbankan syariah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah ialah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Sistem ini dibentuk karena adanya larang dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman agar memperoleh pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang berkategori terlarang atau haram. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan atau maslahah, universalisme, ulama alamiah, serta tidak mengandung qahar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial seperti lembaga Baitul Mal, yaitu yang pertama, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah. Yang kedua, yaitu menyalurkan kepada pengelola wakaf atau nazhir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Keuntungan bank syariah berasal dari pendekatan bagi hasil, yakni keuntungan bank dari berbagai jasa yang disediakan, seperti bagi hasil usaha dan biaya administrasi dari pinjaman. Baik, di sini kita akan membahas tentang produk perbankan syariah. Yang pertama adalah funding atau produk penghimpun dana. Ada prinsip wadiah yang terdapat. Yang pertama giro, simpanan atau titipan pihak nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro, serta alat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan. Produk pendanaan bank syariah merupakan simpanan, tidak ada imbalan yang disyaratkan. Produk simpanan ini juga bank syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Yang kedua, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syariat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Prinsip mudharabah yaitu ada tabungan, deposit, dan deposito. Pengertian deposito ialah produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Produk kedua dalam perbankan syariah ini adalah lending. Lending ini terbagi menjadi beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip jual beli, yang terbagi menjadi salam, murabahah, dan istisna. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dalam pembayaran terlebih dahulu secara penuh. Murabahah ialah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati pada akad ini. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Yang ketiga adalah istisna, adalah sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Prinsip keduanya ialah prinsip sewa menyewa. Yang pertama adalah ijarah, adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan yang kepemilikannya atas barang itu sendiri. Yang kedua adalah ijarah muntahi abi tamlik, adalah transaksi ijarah yang diikuti dengan proses perpindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Prinsip selanjutnya adalah prinsip bagi hasil. Yang pertama adalah mudharabah, adalah bentuk
kerjasama antara dua atau lebih pihak. Pemilik modal, sahibabul amal, mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Yang kedua adalah musyarakah, adalah bentuk pembiayaan dengan bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah produk jasa perbankan syariah. Yang pertama adalah hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang kedua adalah kafalah. Kafalah ialah pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Yang ketiga adalah wakalah, yaitu suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang atau kekuasaan kepada seseorang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya. Yang keempat adalah syaraf, adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang kelima adalah ron, ialah memberikan suatu barang yang berharga kepada orang lain sebagai jaminan atau penguat kepercayaan atas hutang akan dijadikan sebagai alat pembayaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.